Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Sabina dengan NIM singkat 25135. Dan saya Lutfiana Dilestari dengan NIM singkat 25134. Kami dari kelas D akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi. Garis-garis dan bidang-bidang hayal. Terminologi bidang dibagi menjadi 3. Untuk pembelahan sagital, yaitu membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Untuk bagian kanan namanya dextra, untuk bagian kiri namanya sinistra. Untuk pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan transversal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Untuk bagian atas namanya superior, untuk bagian bawah namanya inferior. Untuk pembelahan yang ketiga, yaitu pembelahan koronal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Untuk bagian depan namanya anterior, untuk bagian belakang namanya posterior. Baik, di sini kita akan menjelaskan istilah anatomi berdasarkan posisi yang memperhatikan garis arah. Yang pertama yaitu proksimal. Proksimal merupakan bagian tubuh yang lebih dekat dengan batang tubuh. Untuk contohnya yaitu bahu terletak proksimal terhadap siku karena bahu terletak lebih dekat dengan batang tubuh. Kebalikannya yaitu dorsal. Dorsal merupakan bagian tubuh yang lebih jauh dengan batang tubuh. Untuk contohnya yaitu jari-jari tangan terletak distal terhadap bahu. Setelah itu medial. Medial merupakan bagian yang terletak lebih dekat dengan garis tengah tubuh. Untuk contohnya yaitu pusar terletak medial terhadap pinggang. Kebalikannya yaitu lateral. Lateral merupakan bagian yang lebih jauh dari garis tengah tubuh. Untuk contohnya yaitu pinggang terletak lateral terhadap pusar. Setelah itu ventral. Ventral merupakan bagian depan ruas tulang belakang. Untuk contohnya yaitu dada terletak ventral terhadap tulang belakang. Kebalikannya yaitu dorsal. Dorsal merupakan bagian belakang ruas tulang belakang. Untuk contohnya yaitu tulang belakang terletak dorsal terhadap dada. Internal terletak di dalam atau lebih jauh dari permukaan tubuh ataupun organ. Untuk contohnya yaitu otak terletak internal terhadap tulang tengkorak. Sedangkan untuk eksternal yaitu terletak di luar ataupun lebih dekat dengan permukaan tubuh ataupun organ. Untuk contohnya yaitu kulit terletak eksternal terhadap otot-otot. Setelah itu parietal. Parietal merupakan lapisan dinding terluar yang menyelimuti organ dan berbatasan langsung dengan rongga dada. Untuk contohnya yaitu pleura parietal, yaitu lapisan yang menempel langsung pada paru-paru pada bagian terluarnya yang berbatasan langsung dengan bagian rongga dada. Sedangkan untuk visceral merupakan lapisan dinding terdalam yang menyelimuti organ dan berbatasan langsung dengan organ tersebut. Untuk contohnya yaitu pleura visceral, yaitu lapisan yang menempel langsung atau menyelimuti bagian paru-paru dan terletak jauh pada bagian rongga dada. Setelah itu superficial. Superficial merupakan bagian yang lebih dekat dengan permukaan tubuh. Untuk contohnya yaitu otot terletak superficial terhadap kulit. Sedangkan untuk profunda merupakan bagian yang lebih jauh dari permukaan tubuh. Untuk contohnya yaitu tulang berada profunda terhadap otot-otot. Ascendent merupakan bagian suatu organ yang berjalan ke arah atas atau naik. Untuk contohnya yaitu aorta ascendens, yaitu pembuluh darah besar yang memompa darah menuju jantung naik ke atas untuk menuju lengkung aorta. Yang kedua yaitu descendant. Descendant merupakan bagian suatu organ yang berjalan ke arah bawah atau turun. Untuk contohnya yaitu aorta descendens, yaitu pembuluh darah besar yang mengangkut oksigen dari lengkung aorta menuju ke bawah untuk ke perut dan tungkai. Setelah itu kranial. Kranial merupakan bagian kepala atau tengkorak. Untuk selanjutnya yaitu kaudal, yaitu istilah yang berhubungan dengan tulang ekor. Setelah itu palmar. Palmar merupakan bagian depan atau mengacu pada sisi telapak tangan. Untuk selanjutnya yaitu plantar, yaitu bagian tubuh yang mengacu pada telapak atau sisi bawah kaki. Setelah itu ulnar.
Mundur mengacu pada tulang hasta pada tangan. Untuk selanjutnya yaitu radial, yaitu bagian tubuh yang mengacu pada tulang radial atau bagian tangan. Setelah itu, tibia. Tibia mengacu pada tulang tibia atau tulang kering. Untuk selanjutnya yaitu fibular, yaitu merujuk pada bagian tulang fibula atau tulang betis. Di sini kami akan memperagakan posisi anatomi. Yang pertama yaitu posisi erect, di mana badan itu berdiri tegak dengan menghadap ke depan dengan telapak tangan menghadap ke depan juga, seperti yang dicontohkan oleh teman saya. Yang kedua yaitu posisi supinasi, di mana badan itu kayak tidur atau terlentang dan menghadap ke atas, seperti yang dicontohkan oleh teman saya. Setelah itu posisi pronasi, di mana badan itu menghadap ke bawah atau juga bisa disebut dengan tengkurap badan, seperti yang dicontohkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu posisi litotomi, yaitu posisi seperti seorang ibu melahirkan, dengan kaki seperti ini ditekuk dan dari tidur menghadap ke atas, seperti teman saya contohkan. Untuk selanjutnya yaitu posisi volar, yaitu duduk dengan meluruskan kaki seperti ini dan duduk 90 derajat. Untuk selanjutnya yaitu semi volar, yaitu duduk dengan 45 derajat seperti yang teman saya contohkan, dengan kaki yang diluruskan dan tangan berada di belakang. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai arah gerakan pada anatomi. Yang pertama, fleksi. Fleksi merupakan gerakan menekuk atau melipatkan sendi. Sebenarnya seperti ini, dan yang di kepala gini, dan yang di kaki ini. Setelah itu ekstensi. Ekstensi merupakan gerakan meluruskan kembali sendi, yang dari gini jadi gini, yang dari yang kepala gini jadi gini, dan yang dari kaki gini jadi balik lagi. Abduksi, yaitu gerakan menjauhi badan, seperti contohnya untuk tangan seperti ini, Menjauhi badan. dan untuk kaki seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu aduksi, yaitu gerakan mendekati ke arah badan, dari yang tangan seperti ini menjadi seperti ini, dan untuk kaki menjadi seperti ini. Setelah itu rotasi. Rotasi merupakan gerakan memutar sendi. Contohnya seperti ini. Setelah itu sirkumduksio. Gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu elevasi, yaitu gerakan mengangkat seperti ini. Bahunya diangkat. Selanjutnya yaitu gerakan menurunkan, yaitu dari seperti ini diturunkan menjadi seperti ini. Setelah itu gerakan inversi. Inversi merupakan gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Contohnya ke dalam tubuh. Setelah itu eversi. Eversi merupakan gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh, kebalikannya. Selanjutnya yaitu supinasi, yaitu gerakan mengadahkan tangan. Seperti ini.
Selanjutnya yaitu pronasi, yaitu gerakan menelungkupkan tangan. Kembalikan seperti ini. Selanjutnya yaitu endorotasi, yaitu gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Ke dalam. Selanjutnya yaitu eksorotasi, yaitu gerakan keluar pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Seperti ini. Baik, di sini kita akan menjelaskan istilah anatomi atau nomenklatur, yaitu istilah anatomi yang menjelaskan bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama adalah prosesus atau nama untuk taju atau tonjolan. Yang kedua yaitu semina atau taju yang tajam seperti duri. Yang selanjutnya yaitu tuber, yaitu benjolan berupa bentuk bulat. Setelah itu tuberkulum atau benjolan bulat yang kecil. Selanjutnya yaitu krista, bagian jeriji atau bagian tepung. Setelah itu pekten atau bagian pinggir yang menonjol. Selanjutnya yaitu kondilus atau tonjolan bulat di ujung tulang. Setelah itu epikondilus atau benjolan pada kondilus. Selanjutnya yaitu korno, yaitu tanduk. Setelah itu linea atau bisa disebut dengan garis. Yang kedua yaitu istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang lengkung. Yang pertama yaitu fossa atau nama umum. Yang selanjutnya yaitu fossula atau fossa yang kecil. Setelah itu fovea atau fossa yang kecil. Selanjutnya yaitu foveola atau fovea yang kecil. Setelah itu sulcus atau alur. Selanjutnya yaitu incisura atau taki. Selanjutnya yaitu istilah anatomi yang menyatakan lubang atau saluran atau ruangan. Yang pertama, foramen atau lubang. Yang kedua yaitu fissura atau celah. Yang selanjutnya yaitu apertura atau pintu. Selanjutnya yaitu kanalis atau saluran. Selanjutnya yaitu ductus atau pembuluh. Setelah itu meatus atau liang. Selanjutnya cavum adalah yaitu rongga. Selanjutnya yaitu selula atau ruang kecil. Baik, di sini kita akan menjelaskan rongga dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama rongga tengkorak atau cavum cranialis, yaitu yang meliputi otak besar, otak kecil, dan batang otak. Untuk selanjutnya yaitu rongga mata, yaitu atau cavum orbital yang meliputi bola mata. Untuk selanjutnya yaitu rongga hidup, yaitu cavum nasi atau di mana tempat letaknya kita bernafas. Untuk selanjutnya yaitu rongga mulut atau cavum oris, yaitu yang meliputi lidah, dan untuk selanjutnya yaitu rongga telinga tengah atau cavum timpani yang isinya berupa tulang-tulang pendengaran, malus, incus, dan stapes. Setelah itu rongga yang terdapat pada badan. Yang pertama yaitu rongga dada atau cavum thorax. Isinya meliputi paru-paru, jantung, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena, arteri, vena pulmonalis, trakea, bronkus, esophagus. Yang kedua yaitu rongga perut atau cavum abdomen yang isinya meliputi lambung, usus halus, usus besar, kelenjar trakeas, limpa, hati, dan ginjal. Setelah itu rongga panggul atau cavum pelvis isinya meliputi kandung kemih, rectum pada laki-laki, kelenjar prostat, perempuan terdapat rahim, dan indung telur atau ovarium. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.